maha perasa dan maha mulia. Kalau terjemah kita malu, maksudnya maha perasa. Kalau ada hamba mengangkat tangan, itu Allah akan merasa malu kalau tidak mengabulkan doanya. Ya, logika nabinya begini. Kan ada yang tanya sahabat, ya Rasulullah, kalau doa angkat tangan gimana orang minta? Kata Nabi, kalau ada orang ke kamu minta, depan rumahmu minta ke kamu, tangannya diangkat, kira-kira kamu gimana responnya? Saya malu kalau nggak ngasih ya Rasulullah. Gampangnya beginilah, depan rumah bapak ibu, orang seharian tangan begini, Bu, Pak, tolong. Kan malu kalau nggak ngasih. Jawabannya begitu. Nabi langsung jawab, Allah itu lebih malu daripada hamba kalau ada hamba ngangkat tangan nggak dikasih. Artinya apa? Bahasa gampangnya, bebasnya, orang yang mengangkat tangan dengan berdoa itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan yang dengan yang tidak mengangkat tangan. Jelas? Tapi cara mengangkat mesti belajar fikih. Misal khatib ada dengan cara tari telunjuk begini, khutbah Jumat. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang seperti tadi saya sampaikan. Ya. Kemudian dalam sujud ada doa, tapi jangan merubah gerakan dalam sholat karena shollu kama ra'aitumuni usalli. Kalau sujud tetap begini. Jangan dibalik, sujud itu berdoa, harus begini. Nah, salah. Jelas? Yang ketiga, cepat. Safar, angkat tangan. Yang ketiga, dia membuka dengan al-asma'ul husna. Dia berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Rumusnya, catat rumus. Quran surah ke-17. Ayat 110. Quran surah 17, ayat 110. Ulid'allaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau engkau punya masalah, punya problem, punya persoalan, minta sama Allah solusi. Itu ayat sudah jelas, Bu, Pak. Nggak ada ayat Quran mengatakan kalau punya masalah bikin status, tanya AI. Nggak ada. Kita punya Quran, bukan AI. Kita punya Al-Quran, pedoman hidup kita. Kata Allah, punya masalah, minta solusi pada Allah. Qulid Allah, sebut nama Allah. Makanya kadang fitrah kita itu sudah mendorong duluan sebelum kita minta. Coba keluar dari sini, terus macet. Keluar kan tiba-tiba, ya Allah macet. Nah itu disuruh doa, bukan iya. Keluar mendung, ya Allah mendung, doanya mana? Kan cicilan belum lunas, masalah makin banyak, ya Allah. Nah itu keluar tuh. Susulkan ya Rahman, maksudnya gini, ya Allah engkau kan yang paling sayang kepadaku, yang paling perhatian pada diriku. Aku sakit engkau sembuhkan, aku salah engkau maafkan, aku berdosa engkau ampuni. Ya Allah, aku memiliki kesulitan, tiada yang bisa menyelesaikan kecuali engkau. Kalau yang paling sayang kepadaku tidak memberikan solusi, kepada siapa lagi aku mesti minta? Nah, rumus Quran itu ada begitu, mencari dengan bahasa yang sangat halus dan menyentuh. Umat Nabi Isa banyak maksiat, Nabi Isa berdoa, ya Allah, kalaupun engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau maafkan, memang engkau yang paling penyayang. Menyentuh sekali. Ya. Nah, kalau ingin lebih dalam lagi, cari nama langsung sesuai kebutuhan. Allah memberikan nama paling indah, paling bagus sesuai kebutuhan kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Butuh rizki, ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Mau ujian, ya Allah, ya Rahman, ya Alim. Banyak masalah, diberikan kekuatan, ya Allah, ya Rahman, ya Sabr. Solusi, ya Allah, ya Rahman, ya Al-Fattah. Jadi ibu tidak harus baca semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sabr. Nggak punya masalah, kasih masalah tuh. Untuk menghafal tidak salah, tidak apa-apa. Nah ketika mau disampaikan, lihat hajatnya apa. Nah itu udah ada di Quran. Nabi Zakaria divonis tak akan mungkin punya keturunan secara medis. Maaf ibu, istrinya divonis menopause dan mandul, tak mungkin punya keturunan secara medis. Nabi Zakaria saat minta itu mencari nama Allah sesuai kebutuhannya. Manusia membatasi, beliau sebut nama Allah pemberi tanpa batas. Qala Rabbi habli, nama Allah pemberi tanpa batas namanya Wahhab. Memintanya Hab. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan istriku tak akan mungkin punya keturunan.
Mereka batasi, maka aku mohon kepadamu dengan namamu yang memberi tanpa batas. Darimu saja ya Allah. Karena engkau yang maha mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi lantas aku mesti memohon. Itu begitu selesai doanya, selesai langsung turun malaikat mengatakan, doamu dijawab, engkau akan punya anak namanya Yahya. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Balik ke yang tadi, orang ini yang disebutkan Nabi tadi melakukan 3 langsung sekaligus. Dia berangkat safar, perjalanan jauh, dia mengangkat tangan, dia menyebut nama tertinggi untuk dikabulkan. Ya Rabb, ya Rabb. Itu nama umum tertinggi untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Karena Allah berjanji di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Ini perjanjian sejak dalam rahim, saat ruh pertama kali ditanamkan. Ruh masuk usia 4 bulan, terjadi perjanjian. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian menetapkan aku sebagai Rabbmu? Maksudnya apa? Saya Tuhan yang engkau pertuhankan satu-satunya, engkau ibadah kepadaku, maka aku akan merawatmu, memberikan kebutuhan untukmu, menyembuhkan saat sakit, memaafkan saat salah, mengampuni saat berbuat dosa. Sepakat? Bala syahidna. Tentu ya Allah, saya bersaksi. Itulah sebabnya kenapa doa di Quran menggunakan kata Rabb. Kebanyakan. Ya. Rabbana zalamna anfusana. Rabbi habli minas. Yang paling viral, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa yang cepat mengabulkan, ayat cepat mengabulkan doa. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Rabbana la innasina Rabbana wala isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana wala ma la wa'fu 'anna waghfir warhamna fansurna. 3 kali disebutkan kata Rabb di situ. Karena itu ayat itu dengan surah Al-Fatihah itu mempercepat terkabulnya doa. Kalau bahasa kitanya begini, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji kepadaku sejak dalam kandungan bahwa engkau akan menyayangi aku, merawat aku, memberikan kebutuhan untukku, memaafkan kalau aku salah, mengampuni kalau aku berbuat dosa, menyembuhkan saat aku sakit, sepanjang aku yakin dan beriman engkau adalah Tuhan yang tidak pernah aku sekutukan. Ya Allah, sampai sekarang aku masih menyembahmu, aku sholat hanya padamu, aku puasa untukmu, seperti engkau berikan masa-masa yang laluku, aku mohon kepadamu sesuai dengan janjimu. Kalau dengan semua apa yang aku kerjakan belum kau kabulkan, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu, Rabb. Antum kalau tahu makna itu dalam kita minta, bisa nangis sebelum minta. Itu kalau membacanya begitu dengan rasa demikian, itu sebelum minta terkabul sepanjang maslahat buat kita. Nah, yang paling menarik, orang ini melakukan ketiganya. Safar, ngangkat tangan, nyebut Asmaul Husna. Tapi komen Nabi, anna yustajabu lidzalik, nggak bisa dijawab. Padahal harusnya 6 kali lebih cepat. Safar 2 kali, angkat tangan 2 kali, Asmaul Husna 2 kali. Tapi komen Nabi nggak bisa dijawab. Persoalannya apa? Maaf, mat'amu haramun, mashrabu haramun, malbasu haramun, wa ghudhiya biharamin. Makanannya dari yang haram, minumannya haram, pakaiannya hasil yang haram, perangkat hidupnya haram. Nah, persis begini, ini gelas, ada airnya. Kalau dibuka begini, maaf, ini bisa dimasukkan apa saja, air, kopi, susu, macam-macam. Tapi kalau Anda tutup begini, masih tipis, kita masukkan ada penghalangnya. Tapi kalau ditutup begini, berat, kita bisa masukkan apapun susah. Nah, maksiat itu menutup cawan hati. Semakin banyak maksiatnya, semakin tertutup. Sehingga mau dimasukkan apapun, bukan Allah tidak memberi hidayah, dikasih sampai ustadz yang nyampaikan pun hidayat juga. Tapi karena terlampau tertutup, balik lagi mental, nggak masuk mental. Nah, itulah maksiat. Nah, ini sampai ke jiwa. Di jiwa itu nanti kalau ada berbuat maksiat, di hadis Muslim dari Nabi, naktah sauda, mengotori jiwa, hitam, hitam, hitam. Semakin banyak, semakin tertutup. Nah, jahiliyah ini hatam maksiat.
Karena hatam maksiatnya, jiwanya tertutup sehingga menyimpulkan nggak ada kehidupan setelah meninggal Muhammad. Yang ada itu sekarang, nikmati aja yang sekarang. Jadi kalau ada orang sekarang punya kesimpulan yang sama, ini menunjukkan terlalu lekat dia dengan dunia sampai pada jiwanya. Dunia menguasai jiwanya, bukan cuma akalnya. Gitu. Bahkan yang paling bahaya tuh begini, dia rela menukar jiwanya demi dunia. Ini hati-hati nih kalau sudah sampai ke situ. Ya. Dan yang paling dahsyat, ini paling bahaya. Enggak, saya serius. Yang paling bahaya menggunakan nama agama untuk menukar jiwa. Tembak sana, bunuh sini, bom sana, dan merasa melakukan tindakan yang benar. Padahal terancam dengan neraka jahanam yang tidak keluar kekal di dalamnya, plus laknat dari Allah, plus murka Allah, plus siksa yang berlipat di neraka jahanam itu. Hati-hati. Contoh An-Nisa ayat berapa? 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan, korbannya satu orang beriman, sengaja, fajazauhu jahannam, maka seakan-akan dia pesan kapling di neraka jahanam. Kalau nggak tobat, neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat di neraka jahanam. Ya. Datang ikut, maaf, jubahnya, covernya pengajian. Tapi isinya, oh itu salah, itu kufur, itu gini, halal darahnya. Hati-hati. Itu Nabi sudah ingatkan akan tiba satu masa mudah orang menumpahkan darah. Ya, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Kemarin ada masalah furu'iyah bikin status ada hidayat kufur, itu bahaya itu. Cari pemiliknya itu. Kalau di dunia nggak ada, ke langit, di langit nggak ada, nanti kembali ke diri sendiri. Makanya hati-hati ya, yang nggak penting tuh abaikan aja. Ya, masalah akidah tuh hati-hati, akidah hati-hati. Termasuk yang nyebut Syiah, nyebut apa itu nyari pemiliknya nanti. Kalau nggak benar kembali ke pribadinya masing-masing. Nah, jadi yang nggak penting tuh nggak usah terlalu direspon. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya orang Islam itu adalah meninggalkan yang nggak penting. Calon penghuni Firdaus itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang nggak penting diabaikan. Yang penting-penting kerjakan. Ya. Nah, balik ke sini lagi teman-teman sekalian. Nah, ini sampai ke titik itu. Makanya hati-hati kalau dikuasai oleh dunia sampai ke jiwa. Ya. Saya ulangi, hati-hati. Maka turunlah pembuka dari Allah. Nih pembukanya. Wan nazi'ati gharqa. Dibukanya dengan itu. Bagaimana kalau engkau, jangan bicara kiamat dulu deh. Kalau engkau meninggal dalam keadaan maksiat itu gimana? Dahsyat tuh. Ini kan belum kita buka di pertemuan dulu. Jangan dulu diskusi kiamat. Jangan dulu diskusi kiamat, kata Allah. Wan nazi'ati gharqa. Kalau engkau meninggal dalam keadaan dikuasai oleh maksiat, oleh dunia, sehingga menyimpulkan akhirat tak ada, nggak ada kehidupan setelah meninggal, jangan disimpulkan ini dulu. Kira-kira kalau engkau meninggal dalam keadaan larut dalam maksiat ini bagaimana? Tuh yang menyimpulkan nggak usah sholat, yang penting kaya. Ya, yang penting happy, kan? Ayo gimana kalau meninggal dalam keadaan demikian? Dibalik tanya tuh oleh Al-Quran, dicabut nyawanya dengan sekuat-kuatnya. Siap. Yang kedua, logika tadi, sudah nggak punya persiapan, meninggal dalam larut maksiat seperti itu, dan tidak punya harapan. Nah, oleh karena itu dibalik, kalau masih ada kondisi sekarang, dilarutkan oleh dunia sehingga terikat kuat jiwanya ke situ, tanya besok kalau meninggal gimana? Itu dulu. Jelas? Yang kedua, alhamdulillahnya Nabi bedakan kita dengan sifat jahiliyah. Bedanya tapi bukan berarti aman, bukan. Ya, jahiliyah sampai ke jiwa. Nanti ada kondisi mengaku umatnya Nabi, dia sampai ke akal walaupun belum sampai ke jiwa. Itulah wahan hubbud dunya, terikat dengan materi dunia terlampau dalam sehingga ukurannya dunia semua. Dia yakin ada akhirat, yakin meninggal, yakin ada alam kubur, dia tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, dia tahu.
Dia yakin ada surga, ada neraka. Cuma karena sibuk dengan dunia dan terikat dengan dunia, ukurannya dunia, dia nggak siap-siap mencari bekal akhirat. Sehingga ketika mau meninggal takut. Siapkan jasa, ya. Meninggal pun disiapkan. Siapa bagian yang nangisin? Siapa bagian yang itu jahiliyah ada begitu. Ada jasa tukang ratap. Namanya rosa di zaman jahiliyah. Pakai sa bukan rosa, rosa. Ntar saya dipotong lagi repot sih. Sini. Nah ini wahana. Nah sekarang ini yang paling bahaya. Semua pakai uang. Akan tiba satu keadaan di mana peradaban ukurannya materi. Masalah pun materi. Ya. Coba nih yang terjadi di Palestina, di mana-mana Timur Tengah. Materi nggak jauh dari oil and gas. Minyak dan gas. Itu yang sekarang rame-rame kan materi dunia, kedudukan. Sudah dapat kedudukan, cari apa? Cari materi juga. Cari tambang, cari emas, cari nikel, cari batu bara, cari macam-macam materi dunia. Ya, saya nggak tahu kalau di sini ya, nggak tahu saya. Cuma kondisinya ya akan tiba begini. Mau sekolah harus punya uang. Uangnya pun bukan standar uang harus ada, bukan. Tapi diukur dengan materi, nggak bisa bayar nggak usah sekolah. Tiba itu akan tiba waktunya. Ya, semua pakai uang. Kedudukan pakai uang. Akan tiba masanya. Nah, kalau semua diukur sudah menggunakan materi, maka dunia lawannya akhirat. Akhirat pasti menurun. Orang tuh kalau sudah sibuk dengan dunia, jangan harap akhiratnya akan naik. Pasti turun. Karena itu lawan. Ya, akhirat tuh lawan dunia. Lawan tuh maksudnya begini, kalau yang dunianya diarahkan tuh akhirat, bagus. Tapi kalau difokuskan dunia, ini pasti tinggal. Ya, jadi konsep lawan itu bukan berarti dipertentangkan, bukan. Maksudnya, hidup di dunia ini perangkatnya dibawa memenuhi kebutuhan akhirat. Bukan meninggalkan profesi yang baiknya. Anda tetap jadi direktur. Jangan resign. Saya mau jadi pengurus masjid aja. Jangan. Itu ceramah yang salah. Tetap jadi direktur, cuman sholat tetap dijaga. Manajer tetap hafal Quran. Dokter tetap puasa sunnah. Jadi profesinya mengantarkan pada kebutuhan akhirat. Yang salah itu direktur proyek dunia dikejar, sholat tinggal. Ya, Quran nggak pernah baca. Larutlah di situ, dikuasai oleh dunia. Ukuran akhirat sudah nggak ada. Kalau ukuran akhirat sudah nggak ada, kontrol akidahnya hilang. Kalau sudah hilang, sifat ihsannya melemah. Ihsan itu merasa diawasi Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sudah pekerjaan gak jadi ibadah, sudah merasa gak dilihat Allah. Bahaya. Konsep dasar umat Islam, ibadah itu bukan cuma sholat. Implementasinya pada muamalah. Ibadah turunannya muamalah. Sholat, ibadah, muamalahnya tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi jangan berbuat fahsya, jangan berbuat mungkar. Masih ibadah dua-duanya. Ya, dua-duanya masih ibadah. Hablum minallah, hablum minan anas. Nah, jangan dibedakan. Ritualnya ada pahala, sosialnya ada pahala. Jadi kalau orang sholatnya benar, tangannya nggak akan maksiat. Kan malu, Pak, tangan dipakai sholat terus dipakai maksiat. Apa nggak malu sama Allah? Maaf ya, jangan bapak lah gitu. Saya ke kamera aja nih. Hei Anda yang baru korupsi itu, apa nggak malu tangan dipakai korupsi terus dipakai sholat? Allahu Akbar. Ini tangan baru nyogok, terus Allahu Akbar. Apa nggak malu di bawah tangan hasil nyogok? Penanya pakai apa tuh? Tuh baru ngetik yang jelek tuh. Ini begini, ini begitu. Tangannya baru dipakai untuk mencela orang. Terus mengatakan Quran, Sunnah, lalu mengatakan Allahu Akbar takbir dengan tangan yang baru dipakai maksiat. Apa nggak malu? Coba antum tuh yang rekam tuh handphonenya tuh. Coba. Ada gambar apa di situ? Apa nggak malu handphonenya dimasukkan ke saku di bawah sholat dan di situ ada gambar-gambar yang tak pantas? Nah sekarang jangankan luarnya, ini tangan produk diri kita yang ada maksudnya pada diri kita yang diciptakan Allah. Tolong ya syarahnya dilengkapi. Yang diciptakan Allah yang harus dipakai baik, dipakai maksiat. Setelah itu dipakai sholat, apa nggak malu? Ini lisan yang dipakai zikir, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar, lalu digunakan mencela. Setelah itu kita katakan Allahu Akbar, apa nggak malu? Coba dilihat.
Nah, itu seharusnya konsep pertama standar kegiatan kita ibadah, minum ibadah. Makanya semua giat orang Islam itu ada doanya. Bapak Ibu cek deh, nggak ada kegiatan yang nggak ada doanya. Cuma di Islam. Ini menunjukkan agama ini bukan buatan manusia. Kalau bukan ketetapan Allah, nggak mungkin ada pekerjaan kecil apapun ada doa. Dan doanya beda-beda. Mana ada manusia yang bisa mengarang sesuatu, ya? Satu bacaan yang mengiringi semua kegiatan dan beda-beda. Manusia mana bisa begitu? Tak ada yang bisa. Tadi masuk masjid ada doanya nggak? Masuk dengan keluar sama nggak? Beda. Bangun tidur dengan akan tidur sama nggak? Beda. Dari mana bisa muncul seperti itu? Nah, doa itu menjadikan kegiatan otomatis sebagai ibadah. Kalau tak hafal doa, ucapkan bismillah. Ini supaya jelas ya, supaya jelas nih, saya contohkan. Ini saya mau minum. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Antum kan jauh, jangan diambil. Dekat ke saya nih. Nah, ini punya siapa? Belum tentu. Kalau belum diminum, belum tentu punya saya. Yang sudah masuk ke tenggorokan rezeki saya. Kalaupun disiapkan tidak saya minum, bukan punya saya. Jelas? Belum tentu punya DKM, jamaah langsung pengen ngambil bisa. Ya, kalau diridhokan. Nah, lihat sini. Ini saya mau minum. Minum ini kegiatan biasa, menghilangkan haus. Tapi ketika saya minum, menyebut nama Allah dengan niat ibadah. Misal, tak tahu doa, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan karena segar dan hilang haus, bukan. Begitu diletakkan, dituliskan pahala. Jadi ibadah, minumnya menghilangkan haus, kalimat tadi menjadikan ibadah, ditulis bekal akhirat 10 kebaikan. Kalau ikhlas. Makanya ukuran ibadah itu enak, ikhlas. Bukan hasil. Ya, tapi kalau tadi niatnya pengen ria, pengen begini, nggak ada ibadahnya, abtar, terputus. Nah, sekarang saya mau tanya, kita hidup puluhan tahun sampai sekarang, berapa yang jadi ibadah bakal kita untuk pulang? Nah, standar kegiatan jadi ibadah. Kalau pengen ibadahnya bagus, merasa dilihat Allah. Itu pasti taatnya tinggi, maksiatnya hilang. Anda kalau keluar dari sini, merasa dilihat Allah, nggak mungkin Anda keluar dari sini kakinya kanan, pasti kiri. Begitu mau kanan, pindah kiri. Lalu berdoa. Dan nggak mungkin tertukar sendal di luar. Betul, karena merasa dilihat Allah. Nah, kalau ada orang mau nyogok, Anda sedang kerja, merasa dilihat Allah, nggak mungkin dilakukan. Kecuali sifat ihsan itu sudah hilang. Rasa dilihat Allahnya hilang. Anda kan di pekerjaan, kalau di kantor ada CCTV, merasa diawasi, nggak sembarangan kan bekerjanya. Nah, CCTV kita itu namanya ihsan, sifatnya. Merasa dilihat Allah. Kan CCTV itu semakin nggak kelihatan, semakin hebat. CCTV-nya Allah namanya ihsan. Semakin dahsyat karena tak nampak. Tapi semua bagian tubuh kita kelihatan sampai ke hatinya. Nah, ketika sifat itu tidak ada, normalnya ada. Normalnya ada, makanya mau bohong hatinya menolak. Normalnya ada, tapi ketika itu hilang, itu penyebabnya tadi. Dunia terlalu banyak. Sehingga sifat ihsan itu rasa nggak ada lagi, ukurannya penting uang. Ya, mohon maaf nih. Termasuk hati-hati ya, yang pengelola tuh travel yang kasihan tuh jamaah-jamaah kita. Allahu Akbar, sampai sana pada pulang lagi tuh. Hati-hati itu ya. Hati-hati, hisabnya besar itu. Hisabnya besar. Orang nabung sedikit-sedikit, jual ini, jual itu, nyampe sana ternyata ada persoalan. Nah, teman-teman juga begitu. Kalau sekarang, maaf ya, sholatnya melemah tuh. Kadang-kadang aneh ya. Rizki itu kan nggak tahu diatur. Akhirat kita belum pasti. Kembali ke kita ini ikhtiar untuk menjemput takdir Allah. Rizki sudah diatur. Kenapa Anda, maaf ya, ini gini, supaya paham logikanya. Yang punya rizki siapa? Saya ulang nih, yang punya rizki siapa? Yakin? Baik. Ini ada tawaran kerja jadi penjaga toko. Saya nggak perlu sebutkan tokonya apalah. Ya, mau Januari, Februari, April, Mei, terserah. Pokoknya toko. Jaga toko, tapi ketentuannya kalau ada waktu sholat nggak boleh sholat. Gaji 1 juta sebulan. Saya tanya, pilih jaga toko apa pilih sholat?
Tentu prakteknya demikian. Naikkan lagi deh, antum nih yang kerja di perusahaan. Ada tender nih. Ini kalau 1 juta masih bisa kelihatan, sholat. 100 miliar tendernya. Waktunya bersamaan dengan Jumat. Pilih Jumat atau pilih 100 miliar? Bayar pulsa aja lagi Jumatan. Ini Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Makanya ketika turun surah Jumu'ah itu ayat 11-nya, kalau yang yakin rezekinya dari Allah, maka kejar yang dari Allah ini. Ini aneh, dia meninggalkan Jumat. Jumat yang suruh Allah, dia yakin rezeki punya Allah, tapi dia meninggalkan perintah Allah. Allah balik nanya, kalau saya wafatkan kamu sebelum dapat itu bagaimana? Kata Allah. Jumat nggak dikerjakan, rezeki nggak didapat. Tuh. Nah, tapi tidak demikian juga dalam prakteknya. Orang yang terkuasai dunia sampai kena penyakit wahan, ukurannya pokoknya uang, nggak peduli. Pokoknya saya harus dapat, berapapun biayanya. Anak saya mesti masuk kuliah di situ, berapapun biayanya. Saya mesti dapat kedudukan itu, berapapun biayanya. Saya mesti dapat barang itu, berapapun harus dikeluarkan. Di dunia udah nggak peduli bagaimana cara ini wahan. Tapi dia masih sadar, nanti ada siksa kubur, nanti ada siksa neraka, ada surga. Dia sadar, tapi karena terikat dengan dunia, ujung hidupnya dia nggak siap, takut meninggal. Ya, akhirnya ya coba-coba aja untuk umrah juga gitu. Cuman hartanya dipakai dari hasil nyogok, hasil korupsi, macam-macam. Jadi begitu ada orang haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh malaikat. Allah sampaikan ke malaikat, la labbaik la sa'daik. Gak ada labbaik tuh, gak ada sa'daik. Labbaik Allahumma labbaik. Datang orang hanya habis nipu orang, habis korupsi. Labbaik, kata malaikat, la labbaik. Gak ada labbaik tuh. Tuh albek tuh kan. Nah, itu benar hadis tuh. Albeknya bukan, tambahan aja tadi. La labbaik la sa'daik, kata malaikat. Gak ada kamu labbaik, gak ada sa'daik. Gak ada benar-benarnya kamu itu. Itu. Kamu hati-hati. Itu wahan. Nah, turunlah. Apa hubungan dengan an-nazi'at? Maksudnya begini, kalau ada penyakit itu sampai pada jiwa-jiwa yang mengaku umat Nabi Muhammad, bayangkan bagaimana kalau diwafatkan saat demikian. Antum nih dikuasain oleh dunia tawarannya, lagi butuh-butuh banget. Ya nggak apa-apa jaga toko sana nih, tapi jangan sholat ya. Lagi butuh betul uang 1 juta. Tuh, kadang kondisinya begitu. Lagi butuh-butuhnya, tapi pekerjaannya membuat, bukan kita, saya nggak ikutan, membuat orang itu susah mengerjakan ibadah tuh. Coba, lagi butuh 1 juta nih, tawaran 1,5 juta, tapi nggak sholat. Gimana? Nah, kadang-kadang demikian, maka turunlah wan nazi'ati gharqa. Gimana kalau engkau diwafatkan sedang ada di situ? Nah, kadang ujiannya demikian. Kalau kita lulus di situ, datangnya bisa berkali-kali lipat. Yakin ya rumus ini ya? Rumusnya Quran surah ke-62 ayat 11. Kalau yakin kejar rahmat Allah, itu datangnya 2 kali lipat. Bukan cuma utang lunas, tambah rezekinya. Itu sudah ketentuan, tapi pakai iman. Jelas? Tapi tetap ada ikhtiar. Ikhtiarnya dengan tawakal. Fa idza faraghta wa ila rabbika. Nah, kalau masih ngotot juga demikian, maka ditampilkanlah kemudian kisah Firaun. Ya. Sudah? Hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu miwadin idhhab ila innahu faqul hal laka ila an wa ahdiyaka ila rabbika. Kenapa dibuka dengan kisah ini? Untuk menunjukkan, hei orang-orang yang iseng di zaman jahiliyah, kan Anda tahu viral kisahnya Firaun, ya kan? Kalau cuma Anda berkesimpulan seperti itu, tak ada kehidupan setelah kematian, kenapa Firaun masih dibincangkan sampai sekarang? Kenapa Anda masih tahu tentang muminya? Kenapa Anda tahu tentang keadaannya? Padahal sudah nggak ada, berarti ada kehidupan setelah kematian. Buktinya apa? Masih dibincangkan. Buktinya apa? Masih ditampakkan jasadnya. Lebih dari itu, begini, kamu dibanding Firaun itu hebat mana? Firaun tuh kedudukannya luar biasa, hartanya banyak, penyokongnya kuat.
Dia sombong sampai ngaku Tuhan, habis sampai sekarang. Jasadnya ditampakkan, jeleknya kebangetan. Coba lihat jasadnya Firaun, jelek banget kan? Ya. Dan semua pembicaraan tentang itu semua keburukan. Artinya kan hidup dalam nestapa. Dia sudah meninggal, tapi namanya masih hidup dalam keburukan. Gimana keadaan aslinya? Anda mau seperti itu? Nah, enggak, ini pertanyaan retorik, gak usah dijawab. Maksudnya tadi tuh begitu, Quran tanya begitu. Ya, hal ataka haditsu Musa. Jadi kalau masih ada yang begitu, kejar proyek, kejar ini, kejar itu, semua pakai uang, Quran balik tanya, kamu pernah nggak sih dengar kisahnya Musa? Coba deh baca dulu. Musa diutus sama siapa? Fir'aun ya Allah. Kamu tahu Fir'aun itu siapa? Tahu ya Allah. Kaya mana sama kamu? Fir'aun ya Allah. Kuat mana sama kamu? Fir'aun ya Allah. Hebat mana sama kamu? Fir'aun ya Allah. Terus Fir'aun bagus enggak? Enggak ya Allah. Nestapa enggak? Nestapa ya Allah. Lewat zamannya, lewat. Kamu pengen begitu? Tidak ya Allah. Lantas kenapa kamu masih begitu? Ya, itu dibalik tanya. Pernah ada seseorang yang terpilih dalam satu parlemen lah. Ini contoh yang lain aja ya, di tempat sesuatu yang lain lah gitu. Datanglah sowan minta doa. Ustaz, saya minta doa baru terpilih sebagai anggota parlemen. Masya Allah. Bapak dapat suara berapa terpilih? 100.000 orang. Masya Allah. Duduknya masih begini. Berarti Bapak akan dihisab dari 100.000 orang itu. Hah? Kalau satu orang itu mengeluh karena keterwakilannya pada Bapak, nah berarti Bapak nanggung juga bebannya dari 100.000 orang yang mewakilkan pada Bapak. Langsung berubah duduknya. Lalu saya tanya, berapa yang Bapak keluarkan untuk menjadi itu? 50 miliar. Udah bayangkan? Hanya untuk dapat status 50 miliar, itu balikinnya gimana? Makanya kalau semua ukuran menggunakan uang, menggunakan materi, menggunakan dunia, hukumnya menjadi hukum dunia, sudah. Tinggal tunggu saja banyak penyakit-penyakit sosialnya. Problem. Nah, karena itu pentingnya kita kembali mengaji, dibalikan lagi. Masa iya sih yang nggak seperti Firaun pengen ikut-ikutan? Ya kan? Maka dikembalikanlah kemudian setiap eranya untuk memperbaiki diri. Dulu di zaman Nabi, itu tokohnya Abu Jahal. Sampai Nabi menyebutkannya Abu Jahal ini Firaun masa kini, kata Nabi itu. Karena perilaku yang dibangun itu seperti itu. Dan sebagainya. Maka diarahkan kepada kita, ditutuplah dengan penghujung yang paling indah. Maaf, kalau di surat An-Naba mengingatkan kita bagaimana cara menyikapi tentang di hari kiamat terjadi, nggak ada yang bicara kecuali Allah izinkan semua berbaris dengan rapi, maka surah An-Nazi'at menghadirkan situasi-situasi menjelang kiamat terjadi. Kamu pikirkan kalau meninggal bagaimana? Nah, kamu jangan pikirkan dulu kalau belum ke situ, belum sampai menggetarkan jiwamu, bagaimana kalau terjadi peristiwa dahsyat yang engkau lupa dengan segala hal. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma. Nah, gini, tipikal manusia tuh kalau terjadi satu gempa dahsyat atau sesuatu yang dahsyat, dia biasanya ingat memorinya ke yang lalu. Atau yang dekat-dekat dengannya. Ya, sehingga menyadari ada yang hilang dari pekerjaannya, tak siap-siap dengan peristiwa itu. Paling gampang gini deh, maaf ya, kalau sedang pesawat turbulens tinggi, tuh, yang diingat apa? Tuh, lupa dengan keadaan yang lain. Gak mungkin otomatis ingat Allah kalau nggak pernah nyebut nama Allah. Ya, yang diingat apa? Panik aja, panik. Ya, yang diingat apa? Dia lupa, nggak mengingat apapun karena nggak menyiapkan apapun. Itu bahasa Qur'annya. Karena saking cepatnya, semakin dahsyat, semakin nggak ingat apapun. Karena nggak pernah punya bekal. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ini saya kerjain apa sampai nggak ingat apa-apa? Dia ingat bahwa dia nggak berbuat apa-apa. Itu maksudnya. Ibu masih ingat anak, kalau ada gempa sekarang ingat anak nih. Suami ingat istri, nanti semakin tinggi semakin dahsyat, gak ingat apapun. Makanya di Abasa dikatakan, yauma yafirul mar'u.
terus wa sahibatihi, terus wa akhi, dan seterusnya. Ibu nggak ingat anak, nggak ingat teman, karena kalau semakin dahsyat itu semakin nggak kepikir apapun. Ya, sekarang gempa masih tarik keluar, ayo nanti ini kalau semakin dahsyat nggak ingat teman di samping, keluar lari. Gampangnya gini lah, ada mengaum singa, di sana, udah nggak lihat kawan, singa ya, enggak, langsung lari keluar. Nah kalau bencana besar, lari. Kan kita lihat di YouTube tuh, kalau pas lagi sholat ada gempa, udah nggak tanya makmum, samping langsung keluar. Ya, imam yang yakin ya bertahan kan, ya baca ayat kursi itu, tenang. Makmum kan beda-beda tipikalnya, kan? Imam kalau nggak nyampe ilmunya juga, dia nggak nengok makmum, dia keluar aja. Batal ya, batal. Nggak ada, dia keluar aja. Itu baru gempa biasa. Coba bayangin saat kiamat. Ya, maksudnya gini, kamu ini, kalau banyak kamu terlibat dunia begini, nanti dikasih sedikit aja getaran-getaran, kamu nggak ingat dengan yang kamu kumpulkan, nggak ada guna tuh ratusan miliar, triliunan kamu kumpulkan. Tuh gedung-gedung tinggi tuh ya, yang perkantoran megah, pusat keuangan, kasih gempa dikit lari keluar semua, nggak peduli apa yang ada di situ. Ya, bursa efek macam-macam ini itu pusat itu tuh kasih gempa aja dikit keluar semua. Dia udah nggak peduli lagi semua barang ada di situ. Ya, saya kalau naik pesawat, bapak ibu naik pesawat kan dikasih tahu pramugari itu. Bila terjadi sesuatu ini, pelampung sudah ada di bawah bapak. Cepat tinggalkan apa yang dipegang. Itu ada pengingatnya. Jangan pedulikan barang-barang yang dipegang. Selamatkan diri Anda. Pakai pelampung keluar. Udah nggak ingat apa-apa. Coba terjadi itu. Maksudnya gini bahasa Qurannya. Anda ini apa yang Anda kumpulkan selama ini sampai lupa sholat? Harta kumpulkan, rumah makin luas, kendaraan banyak, bangga. Gak apa-apa. Kalau akhiratnya ada, bagus. Tapi kalau Anda tinggalkan akhirat demi mengumpulkan dunia, nanti kalau meninggalkan dunia yang dibawa apa? Terus kebanggaan itu mau diberlakukan di mana? Kalau tomah itu malapetaka besar sudah tiba, apa? Terus turunlah keadaan diri kita sekarang agak tenang dikit, makanya diam semua, tenang tuh.